Hari ini kayaknya saya teringat sesuatu. Salah satu artis dulu Oke. namanya Jet Li. Semua kali Itu dia. kita Oke. bahas soal perubahan. Apakah perubahan pakaian itu termasuk dari sebuah yang namanya hijrah, Bib? Perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Oke. Itu disebut dengan hijrah. Memang kadang-kadang kita putus asa dari rahmat Allah, ini termasuk dosa yang lebih besar itu loh. Assalamualaikum, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tenyo, murid magang dengan sejuta pertanyaan. Masya Masya Allah. Allah. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, Bib. Puasa nyaman? Alhamdulillah, Bib. Aman. Lancar? Lancar. Alhamdulillah. Sahurnya? Alhamdulillah. Semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Insyaallah sampai akhir kita menuju Ramadan Amin. bisa selancar ini, Bib, ya. Amin. Insya Allah. Insya Karena Allah. kan Insya kita Allah. Habib sudah lihat kan perubahan-perubahan. Ya Insya lumayan Allah, lah. Bib. Tapi hari ini kayaknya saya teringat sesuatu. Salah satu artis dulu Oke. namanya Jet Li. Siapa Jet Li lagi? Baju koko, Bib, baju koko. Kalau lihat kan Jet Li kan begini, cuman beda di warna kuning. Oh, begitu nih, Bib. Jet Li kan warna kuning Warna biasanya kan, kuning hitam. Itu semua kali. Itu dia. Persis. Iya. Itulah Jet Li. Oh, gimana, Bib? Sehat, Bib? Masya Sehat, Allah. alhamdulillah Ini sehat. tampilannya kayaknya beda lagi, Bib, ya, ini, Alhamdulillah. hari ini. Insya Allah. Ini kayaknya sulaman asli Gorontalo, Bib. Asli Gorontalo. Masya Allah. Namanya Karau, Bib, ya. Karau. Masya Allah. Keren, Bib. Ini lebih Keren. kekinian sekarang, ya kan? Habib kekinian. Asik. Iya kan? Alhamdulillah lah, insya Allah. Jadi perubahan. Jadi ini soal perubahan, Bib. Oh, perubahan Ya, juga. kita Oke. bahas soal perubahan. Apakah perubahan pakaian itu termasuk dari sebuah yang namanya hijrah, Bib? Nah, ini Oke. nih, kita mulai dari hijrah, Bib. Bismillah. Jadi memang kalau hijrah itu tidak harus hanya perubahan pakaian ya. Itu salah satunya. Oke. Dari yang membuka aurat menjadi nggak buka aurat lagi. Itu kan pakaian. Ya. Adapun kalau stylenya sebenarnya sih nggak harus juga. Ada orang yang misalnya dia sudah berubah dari akhlaknya. Adapun pakaiannya dia masih belum bisa untuk berubah secara total menjadi, misalnya kan kalau biasanya kan orang bilang bahwa hijrah itu harusnya pakai sarung terus. Enggak juga. Hijrah itu harus pakai gamis terus, enggak juga. Pakai koko atau pakai peci terus, enggak. Kayak gini. Kan yang penting udah tutup aurat ini. Oke. Tutup aurat. Iya. Nah, tinggal yang hijrah akhlaknya. Loh, ini. Maksudnya kalau hijrah tinggal karena akhlaknya. Iya, Ya karena kan? kebanyakan Artinya gitu. dari pakaian sudah hijrah kan, Iya. alhamdulillah. Biasanya kan kalau main padel nggak pakai kayak gini kan? Ya, beda lagi tuh, Bib. Kalau olahraga, maksudnya begini, Bib, Oh, iya. olahraga, Bib. Justru Masya itu. Allah. Artinya Iya. ketika kita tutup aurat, kita jaga aurat, kemudian tinggal akhlak ya yang diubah gitu loh. Kan kata Nabi SAW, hijrah itu kan al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu hakikatnya orang yang berhijrah dari apa yang Allah larang. Oke. Itu hakikat hijrah. Tapi kalau misalnya kita tanya dari segi bahasa, hijrah itu kan intiqalun min makanin ila makanil akhar atau makanin ukhra. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dibilang hijrah. Nabi kan hijrah dari Makkah ke Madinah, disebut hijrah. Tapi hakikat hijrah itu adalah perpindahan karakter yang buruk menjadi karakter yang baik. Akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Pribadi yang buruk menjadi pribadi yang baik. Ini yang disebut dengan hijrah, hakikat hijrah sebenarnya. Orang kalau insya Allah akhlaknya berubah, pribadinya berubah, artinya kan semuanya gitu loh. Terlepas daripada pengertian hijrah berpindahnya satu tempat ke tempat yang lain, itu juga berpengaruh. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh pastinya kan. Kadang-kadang kita berpindah dari tongkrongan yang buruk menjadi tongkrongan yang baik, ya kan? Kampung yang buruk kepada kampung yang baik, lingkungan yang buruk ke lingkungan yang baik. Itu juga disebut dengan hijrah. Jadi pengertian hijrah itu luas lah, berpindah satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Oke. Kalau keadaan kan mungkin lebih umum ya. Iya, Bib. Jadi kalau kita memahami berarti hijrah itu adalah perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Oke. Itu disebut dengan hijrah. Karena memang begini, Bib, pengaruh pakaian juga ternyata tidak serta-merta melihat akhlak seseorang ya, Bib, ya. Karena kadang juga kelihatannya dia
pakaiannya Islami, tapi akhlaknya Itu dia, yang itu tidak dia. sesuai. Sebenarnya gitu. begini, jangan juga kita salahkan. Misalnya ada orang yang pakai misalnya menutup aurat dengan bagus, tapi misalnya mulutnya nggak baik misalnya, ya kan? Ya kita jangan katakan bahwa ya mendingan saya yang buka aurat misalnya. Kan ada orang Iya, gitu iya. kan? Sering itu Bib, yang Ya kayak kan? gitu Bib, ya. Mendingan saya yang buka aurat, yang penting lisan saya baik ke orang. Sebenarnya dua-duanya sih salah. Yang nutup aurat lisannya nggak baik salah. Yang buka aurat lisannya baik ya salah. Saya ulangi lagi ya. Iya. Yang nutup aurat lisannya nggak baik itu salah. Yang membuka aurat lisannya baik itu salah. Nggak ada yang betul. Yang betul apa? Yang betul itu menutup aurat lisannya baik. Oke. Itu yang betul ya kan? Iya, iya, Bib. Nah sehingga jangan sampai kita kasih perbandingan antara dua-dua kesalahan ini gitu loh. Kalau mau dibandingkan adalah lisan yang baik buka aurat dengan orang yang menutup aurat dan lisan baik, mana lebih bagus? Nah, itu cocok perbandingan itu loh. Iya, iya, iya. Gila. Cuman kata para ulama gini, kalau misalnya orang yang melakukan kesalahan ini, artinya jangan sampai dia berpikir tobat saya gimana, Allah tetap terima tobatmu. Kembali kepada Allah, kita belajar. Jadi orang yang sudah menutup aurat, cuman lisannya yang masih kurang baik, ya tinggal dia perbaiki. Hijrah dari lisannya itu. Yang tidak baik menjadi baik. Orang yang lisannya udah baik, pakaiannya yang masih belum baik, ya tinggal hijrah pakaian. Gitu aja sih. Oh, iya, iya. Gitu aja kok repot kata Gus Dur. Iya, iya, iya. Tapi itu kadang Bib, menjadi menurut saya pribadi ya, karena teman-teman juga banyak yang baru mau hijrah tapi Iya. terhalang dengan keadaan seperti tadi, kayak Oke. tunggu jadi baik dulu deh baru saya Iya. mau pakai hijab, atau tunggu jadi baik dulu deh baru saya mau sholat, begitu Bib. Jadi kayak dijadikan alasan Bib ketika Oke. satu keadaan tidak bisa terpenuhi, akhirnya mereka menunda hijrahnya. Oke. Untuk apalagi kalau bicara soal malu Bib. Nah biasanya ini udah malu Bib karena udah terbiasa dengan tongkrongan yang sama-sama mungkin kurang baik gitu Oke. Bib ya. Tiba-tiba yang satu orang pengen jadi baik, kadang-kadang dia malu untuk menunjukkan hijrahnya ini. Itu gimana Bib? Antara malu dan hijrah itu sendiri gimana Bib? Gini, sebenarnya kadang-kadang ada orang yang menunda hijrahnya dikarenakan malu. Ya mati juga sih nggak ditunda. Mati juga kan, mati ini nggak ditunda. Dan mati itu nggak ada notif. Kapanpun dia datang. Jadi oke lah kamu menunda hijrahmu sekarang. Artinya menunda berubah. Mungkin kalimat hijrah ini ya agak sedikit sensitif lah. Berat lah orang dengar. Iya. Tapi kan ini perubahan ini harus ada setiap hari. Saya akan berubah, saya akan berubah. Kapan mulainya? Berhenti sejenak. Pikirkan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Sebenarnya tujuan saya hidup ini apa gitu loh. Kan harus cari tahu dulu, berhenti dulu. Jangan jalan terus akhirnya kamu nggak tahu arah kamu kemana. Berhenti sejenak, pikir, kosongkan pikiran, hati kasih bersih betul, kemudian berpikir saya ini tujuannya apa sebenarnya hidup di dunia. Kita nggak tahu, akhirnya 50 game, 60 game, meninggal dunia kan gitu. Nah, jadi intinya ya menunda untuk berubah, ya kita nggak tahu. Ajal ini kan tetap setiap hari ya. Israel juga nggak pernah menunda kapan waktu dia datang kan begitu. Ya tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa wafat dalam keadaan kita sudah menjadi baik lah insya Allah. Amin, amin. Yang kedua, kita kadang-kadang minder orang-orang yang bilang sok suci. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, kamu sok suci, balas sama dia. Iya, daripada sok maksiat. Oh. Kamu itu sok suci daripada sok maksiat. Ada kata-kata baru lagi tuh, sok maksiat. Sok maksiat. Iya, iya, iya. Kan kamu kan pede dengan maksiatmu. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Saya pede dengan ketaatan sekarang, kamu bilang sok suci, ya sudahlah. Kamu sok maksiat juga. Bagus Bib. Status itu. Jangan sok maksiat ya, iya, iya. Karena yang terdahulu lebih maksiat lagi Bib. Iya, itu dia. Artinya sebenarnya salah juga sih. Kita misalnya ketika dibilang sok suci, kita yang penting jangan merasa suci memang. Kita nggak boleh lihat ahli maksiat, nggak bisa kita merasa diri kita lebih suci dari ahli maksiat. Kita lihat ahli maksiat, yang kita lihat adalah kemaksiatannya yang kita benci. Orangnya nggak boleh kita benci. Kemaksiatannya yang kita rendahkan, orangnya nggak boleh kita rendahkan. Sebagian orang kan kadang-kadang lihat ahli maksiat, ini kayaknya neraka paling bawah ini. Iya kan? Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi ya merendahkan orang. Ini yang disebut dengan sok suci di situ. Sok suci itu di situ. Yang mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia, itu sok suci. Tapi mulutnya orang yang mengatakan kita sok suci, kita nggak usah baper. Biasa aja.
Biasanya nggak usah baper. Kadang-kadang kita kan baper. Saya dibilang sok suci begini, nggak usah baper. Yang penting kita nggak cari ridho dia kok. Kita nggak cari kepuasan dia sok. Yang kita cari kepuasan Tuhan. Sampai kapan kita cari kepuasan manusia? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari kepuasan manusia itu puncak yang tidak bisa diraih. Orang cari kepuasan manusia bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa meraih kepuasan manusia. Sampai kapanpun nggak bisa. Sampai kapanpun nggak bisa. Yang kita cari apa? Ridho Tuhan. Kepuasan Tuhan. Karena ridho Allah itu bisa diraih. Tapi ridho manusia nggak bisa diraih. Bisa jadi satu orang ridho dengan apa yang kita lakukan. Tapi ada yang satunya lagi nggak ridho apa yang kita lakukan. Kita mau sesuai dengan keinginan si fulan. Tapi ternyata si fulan nggak sesuai dengan keinginan dia. Apa yang kita lakukan nggak sesuai dengan keinginan dia. Terus kita mau bikin semua manusia ingin atau ridho dengan apa yang kita lakukan. Capek dong kita. Kan capek. Justru itu apa ya, haters itu tetap akan ada. Yang nggak suka kita jadi baik ada, ya kan? Yang nggak suka jadi baik ada juga. Yang komen kita setiap hari juga ada. Jadi maha benar netizen dengan segala komentarnya. Iya. Ini kira ada ya, Pak? Iya. Biasa itu kata-kata. Iya, jadi orang komentar sampai komentar. kapan itu loh? Sampai kapan? Akhirnya mental kita jadi rusak. Dan gak akan pernah selesai Gak juga. akan pernah selesai. Ya kita tinggal perbaiki diri aja. Tapi saya nggak mau. Saya mau kok semua orang bisa senang dengan saya. Nggak bisa dong. Nabi aja dikomentari tukang sihir. Nabi dibilang dongeng, tukang dongeng, penyihir, orang gila gitu loh. Ya kamu masih dibilang sok suci. Ya kan? Nabi dibilang orang gila. Coba gimana kira-kira. Nabi dikomentari buruk. Kita dibilang sok suci mungkin ya oke lah, nggak apa-apa. Kita tetap bilang ya Rob, saya nggak suci, saya masih memperbaiki diri kan gitu. Nah, gitu aja sih. Benar. Tapi ini Bib, soal hijrah ini kadang juga saya pribadi jadi bingung ya Bib ya. Maksudnya sebagai manusia kita juga kadang nggak bisa juga menolak komentar orang. Kita juga nggak bisa memfilter. Kadang juga masuk ke hati Bib. Jadi kadang kita juga jadi benar juga ya kata dia, benar juga kata dia. Nah, ini kadang kalau kita lagi sementara hijrah itu ya, kadang kita juga ternyata nggak maksimal atau bisa dibilang setengah-setengah. Nah ini hijrah yang setengah-setengah ini Bib, itu kira-kira diterima nggak sama Allah? Nggak masalah hijrah setengah gini. Kalau kita nggak bisa mendapatkan keseluruhan, jangan tinggalkan keseluruhan. Kalau kita nggak bisa hijrah secara keseluruhan, jangan nggak hijrah sama sekali. Mendingan ya setengah-setengah itu, kan bertahap. Artinya kita itu hijrah itu bukan berarti kita nggak jatuh, kita jatuh juga. Yang masalah itu adalah berhenti untuk berdiri ketika jatuh. Itu yang salah. Jadi yang betul itu adalah ketika jatuh kita masih bangkit, itu nggak ada masalah. Berarti hijrah itu bukan berarti nggak jatuh itu loh. Hijrah itu bukan berarti nggak jatuh, tapi hijrah itu adalah kita yang nggak berhenti tatkala kita jatuh. Itu hijrah. Yang salah itu ketika hijrah dia jatuh, dia berhenti, akhirnya dia nggak lanjut seperti itu. Nah, jadi perubahan itu bukan berarti dia nggak jatuh, tetap dia akan jatuh ke lubang yang sama, kembali lagi hijrah. Itu kan taubat namanya. Sehingga kata Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu mengampuni dosa seorang hamba selama ruhnya itu belum di kerongkongan. Jadi Allah masih terima taubatnya. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Kita bikin dosa sekali, masuk lagi, maksiat yang sama, masuk lagi. Ada satu orang datang kepada guru kami Sayyidil Habib Omar. Habib, saya ini maksiat. Terus tobat lagi. Terus jatuh lagi maksiat. Kata Habib Omar, tobat lagi. Jatuh lagi maksiat Habib. Kata Habib Omar, tobat lagi. Kata orangnya, Habib sampai kapan? Kata Habib Omar, ya sampai kamu bosan. Ya Habib sampai kapan? Kata Habib Omar, sampai Allah mencabut dalam hatimu keinginan untuk bermaksiat kepadanya. Artinya sampai Allah cabut dalam hatimu keinginan bermaksiat kepada Allah, artinya nggak ada batas gitu loh. Sampai kamu stop maksiat. Oke? Selama kamu melakukan maksiat dan selama itu kamu tobat dengan syarat-syarat tobat yang dibahasakan oleh para ulama, yaitu harus berhenti dari maksiat, harus menyesal dan bertekad gak akan kembali lagi. 3 syarat ini kalau kita penuhi selesai. Tobat kita diterima sama Allah. Jatuh lagi, gak apa-apa, kembali lagi.
Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu gak akan pernah bosan menerima tobat kita sampai kita bosan sendiri. Kalau manusia kan kita buat salah sekali, 2 kali, ya sekali 2 kali masih maafin lah. 3 kali, oh sudahlah, udah. Minta maaf ya, gue gak ngemaafin lo lagi. Pergi. Tapi Tuhan, 1000 kali kita kembali kepada Allah, Allah masih menerima kita. Dan penerimaan Allah itu seperti penerimaan Allah yang pertama kali menerima kita. Ke 1000 kali loh padahal. Sama, gak berubah sama sekali. Coba kalau orang berbuat salah kepada kita 1000 kali, baru 4 kali aja kita bilang, wah sudahlah minta maaf ya, udah beda. Minta maaf, iya saya maafin sudah, tapi jangan lagi injak rumah saya. Pergi kan gitu. Tapi kalau Allah enggak, setiap hamba kembali Allah terima. Dan bayangkan manusia yang begitu banyak, tiap hari minta ampun, tiap hari maksiat, tiap hari minta ampun, tiap hari. Ya, itulah. Ini keadaan kita. Kalau misalnya sampai muncul perasaan malu untuk tobat kepada Allah itu gimana, Bib? Itu maksiat. Itu malu itu bagus. Malu cuman jangan menghalangi kita untuk putus asa. Beda ya. Kalau malu, ya Rob saya malu seperti ini ya Rob. Bantu saya untuk keluar dari maksiat ini. Bagus. Tapi kalau seandainya malu, yang malu itu mewariskan yang namanya keputusasaan kepada Tuhan, itu gak boleh, haram. Putus asa dari rahmat Allah itu adalah al-qunut min rahmatillah, dosa besar. Dosa besar. Kita harus tahu ya, dosa yang kita lakukan, oke? Kemudian kita putus asa dari rahmat Allah, dari pengampunan Allah. Putus asa dari pengampunan dan rahmat Allah itu lebih besar dosanya daripada dosa yang paling banyak kita lakukan selama ini. Kadang-kadang orang gak paham. Akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah. Dia putus asa, dia nggak minta kepada Allah, nggak minta pengampunan. Padahal kan disebutkan dalam ayat, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang sudah tenggelam. Allah nggak bilang orang yang maksiat ya, tapi Allah bilang yang sudah melampaui batas. Kalau melampaui batas ini kan wah, bukan maksiat lagi, dia maksiat udah ditantangin lagi maksiatnya. Yang sudah melampaui batas, bahasanya kita, yang sudah tenggelam dalam maksiat. Jadi kalau orang maksiatnya masih main di apa ya, kalau orang berenang masih main di ya, permukaan. Ya di atas permukaan. Ini udah masuk ke dalam. Udah diving dia. Oke? Masuk tenggelam dalam kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosa. Gak terkecuali dosa apapun itu. Sampai dosa syirik. Allah ampuni. Sampai dosa syirik yang kita lakukan selama kita belum mati Allah ampuni. Cuma kadang-kadang kita berpikir apa ya, kenapa kok bisa hamba itu gak kembali kepada Tuhannya? Yang Allah itu bahasakan dalam Al-Quran itu, Qul ya ibadi, katakan kepada hambaku. Allah gak bilang katakan kepada yang maksiat kepadaku. Coba lihat, padahal ini Allah kasih kepada kita gambar gini, Allah sedang sedang berbicara kepada yang sudah tenggelam dalam maksiat. Tapi Allah bahasakan apa? Wahai hambaku. Beda dengan orang-orang yang mungkin melakukan ketaatan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan? Tapi yang pelaku maksiat ini coba lihat. Ya ibadi, coba lihat. Ibadi, Allah bilang. Wahai hambaku yang sudah tenggelam dalam kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sehingga memang itulah. Alhamdulillah. Jadi memang kadang-kadang kita putus asa dari rahmat Allah, ini termasuk dosa yang lebih besar gitu loh. Seperti itu. Masya Allah. Emosional. Alhamdulillah. Itu dia. Memang kadang-kadang kita berpikir bahwasannya dosa ini besar gitu loh. Padahal pengampunan Allah lebih luas itu loh. Jadi kadang-kadang kita berpikir apa? Dosa kita ini seperti lautan yang begitu banyak, sehingga dalam satu hadis dari Nabi SAW, ini hadis qudsi sebenarnya, kalau seandainya dosamu itu sebesar mata memandang gitu loh ke arah langit, kemudian engkau datang kepadaku, kata Allah, maka aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Coba lihat. Jadi Allah bahasakan, wahai hambaku,
Law balaghat dhunubuka ananas sama, kalau seandainya sampai dosamu itu kepada langit yang engkau pandangi dan itu semuanya adalah dosa engkau. Tsumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku. Ghafartuka wala ubali. Aku ampuni engkau dan aku tidak peduli. Sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, aku nggak peduli, kata Allah. Sehingga disebutkan dalam hadis qudsi juga, kalau seandainya seorang hamba mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Coba lihat. Ini bahasa kasih sayang Tuhan kan. Kadang-kadang kita ini melihat Allah itu syadidul iqab, adabnya sangat pedih. Tapi kita lupa kadang-kadang Allah itu membahasakan kepada kita itu dengan syadidul iqab ini sebagai ancaman kita yang mungkin sudah sudah terlena dengan kemaksiatan dan kita nggak kembali kepada Allah, maka Allah ancam dengan seperti rasa takut dalam batin kita. Allah itu adabnya pedih loh, kalau kamu nggak kembali kamu akan diadab. Tapi kalau yang orang-orang yang sudah tenggelam dalam maksiat, yang putus asa, Allah bilang gak usah putus asa, aku ini Ghafurur Rahim gitu loh. Aku ini Maha Pengampun, dosa apapun yang kamu lakukan kamu gak usah takut, kembalilah engkau wahai hambaku. Ini yang harusnya kita rasakan gitu loh. Dan ini momentum Ramadan paling pas. Kalau bukan Ramadan kita berubah kapan lagi gitu. Kalau bukan saat ini kita berubah kapan lagi. Seperti itu, Iya, Masya Allah. Nah, ini momentum hijrah insya Allah. Ya, kita berharap sih insya Allah, mudah-mudahan dengan dosa yang banyak kita lakukan, Allah tetap ampuni. Sampai ada satu hadis yang bilang Allah itu lebih senang dengan seorang hamba ketika tobat itu, lebih senang daripada orang yang tersesat di gurun pasir, kehilangan untanya, dan dia kehabisan bekal, tiba-tiba dia ketiduran, dan ketika bangun dari tidur ternyata untanya udah ada, bekalnya dia sudah dapat, dan dia pasti bahagia sekali kan? Di dalam hadis disebutkan Allah lebih bahagia daripada orang itu yang sedang menemukan untanya. Ketika seorang hamba tobat, Allah lebih bahagia. Sehingga saking bahagianya orang yang mendapatkan unta itu, dia berdoa kepada Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkau ini adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kebalik. Saking dia senangnya dapat untanya itu, saking senangnya dia sampai lupa ngucapin ke Allah sampai seperti itu. Kata Allah, Allah lebih senang. Dalam hadis itu Allah lebih senang seorang hamba yang bertobat, lebih senang daripada orang yang mendapati untanya yang tatkala itu dia sudah putus asa, sudah siap mati sudah. Allah lebih senang dengan hamba yang kembali dengan dosa-dosanya dan memohon ampun, tobat kepada Allah. Seperti itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya banyak kalau kita dapati kasih sayang Allah itu luar biasa. Cuma kan kadang-kadang kita nggak sadar, kita lakukan maksiat. Coba bayangkan, kita ini kalau dibalas satu persatu dari dosa yang kita lakukan tiap hari, nggak tahu gimana ya. Kelalaian kita, dosa-dosa kita, dikasih nafas. Coba Allah kasih dikit aja. Nafas kita 5 menit diberhentiin dikit. Coba ya kan. Oksigen nafasnya diberhentiin sama Allah dikit. Coba gitu. Darah kita diberhentiin dikit sama Allah. Selesai. Nikmat rasa dihilangin 5 menit. Kacau sudah kita kan. Jadi kadang-kadang kita lupa dari nikmat yang Allah berikan ini. Sehingga kembali momentum Ramadan, kesempatan untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Momentum Ramadan untuk bagaimana hati kita bersih, bagaimana kita ya berubah ya, step by step. Gak perlu harus keseluruhan. Kita mulai misalnya dari apa? Saya insya Allah mulai dari pakaian dulu lah. Walaupun lisan saya belum berubah, walaupun mata saya belum berubah, walaupun ya ibadah saya belum berubah, paling tidak saya sudah memulai dari satu ini, yaitu merubah penampilan saya. Yang dulunya kalau jalan laki-laki pada memandang saya dengan pandangan pandangan syahwat, waliyadzubillah, maka insya Allah setelah ini saya akan berubah penampilan dan insya Allah bisa ya taat kepada Allah Ta'ala dari perubahan penampilan ini. Nanti insya Allah dikasih waktu sama Allah bisa berubah, insya Allah lisan bisa berubah, pendengaran, mata, semuanya.
Jadi intinya jangan pernah putus asa ya Bib Jangan ya. putus asa. Dan kita mulai dari hal-hal kecil untuk kita berubah jadi lebih baik. Betul. Terima kasih guruku. Sama-sama. Insya Allah Insya kita Allah. bisa berbincang Amin, lagi dengan amin. pertanyaan yang lebih banyak lagi dan lebih bisa menjadikan Masya kita Allah. pembelajaran untuk Amin, jadi lebih amin, baik. insya Allah. Terima kasih Habib. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.